Bagaimana situasi terkini di Papua dan apa solusi yang harus ditempuh untuk menyelesaikan konflik di Papua? Kami sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, dan tokoh senior Papua, Yoris Rawe. Selamat sore, Pak Kamal dan Pak Yoris. Selamat sore, Mbak. Selamat sore, Bang Yoris. Baik, saya ke Pak Kamal terlebih dahulu. Pak Kamal, bagaimana situasi terkini di Papua? Apakah sudah kembali kondusif? Untuk secara umum situasi di Papua cukup kondusif, namun 2 hari terakhir yang kita ketahui bersama bahwa di Puncak Ilaga terjadi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata terhadap warga masyarakat yang berbuntut pembakaran beberapa fasilitas di bandara, kemudian terjadi kontak tembak dan meninggal lagi ada 3 warga masyarakat di sana. Namun saat ini transportasi udara sudah berjalan dengan baik. Tadi almarhum Hebel sudah diterbangkan ke kampung halamannya. Kami keluarga besar Polda Papua turut berduka cita atas meninggal almarhum. Mudah-mudahan Tuhan berikan yang tempat yang terbaik untuk Pak Hebel. Selain korban, kami masih standby di sekitar bandara. Mudah-mudahan ini memberikan situasi yang lebih kondusif sehingga aktivitas masyarakat di Puncak Ilaga dapat berjalan seperti biasa, karena salah satu transportasi yang ada di Puncak Ilaga adalah bandara, sehingga kami berupaya semaksimal mungkin untuk puncak bandara di Puncak Ilaga tidak diganggu lagi oleh siapapun, sehingga ekonomi masyarakat stabil di sana. Oke, jika didata ulang, selain korban, Pak, apa saja fasilitas publik yang rusak dalam rentetan serangan sepekan terakhir? Ya. Itu kan ada menara, terus kemudian ada berapa rumah-rumah pegawai, terus kemudian ada berapa rumah warga masyarakat yang ada di sana. Tapi setelah tadi dikrocek sejak kemarin, kemudian fasilitas menara masih bisa dimanfaatkan dan sudah bisa lakukan penerbangan datang dan kembali ke Puncak Ilaga. Oke, termasuk pesawat yang gambarnya rusak itu ya, Pak ya? Iya, itu kebetulan pesawat sudah berapa bulan yang lalu rusak, belum diperbaiki, sehingga itu yang jadi salah satu sasaran dari kelompok kriminal untuk memberikan kesalahan kita semua yang ada di aparat yang ada di Puncak Ilaga. Pada saat terjadi baku tembak, Pak, ada berapa orang anggota KKB yang berhasil dilumpuhkan oleh aparat? Saat itu belum kita monitor dengan baik ya, namun dalam arti kata kita tidak bisa menyentuh karena mereka setelah terjadi kontak tembak mereka langsung mundur meninggalkan bandara dan kita konsentrasi evakuasi korban satu keluarga yang 3 orang itu, kemudian kita bawa ke rumah sakit di Ilaga dan kemudian kita konsentrasi untuk lakukan pemulangan, pengembalian kepada keluarga korban. Ya. Baik, kita ke Bang Yoris, Pak Ahmad. Bang Yoris. Ya, Pak Abraham. Ya, sebagai tokoh Papua tentu Anda memahami betul apa yang terjadi di sana. Saya berbicara soal serangan yang dilakukan secara agresif, masif, dan terbuka dalam beberapa hari terakhir ini. Kira-kira menurut Anda apa yang menjadi catatan penting yang terlewat oleh petugas kita yang bertugas? Baik, Abraham. Pertama, saya ingin menyampaikan turut berduka cita terhadap gugurnya baik itu TNI, Polri, masyarakat sipil yang terakhir karyawan yang meninggal kemarin kalau nggak salah di Ilaga. Sebetulnya kalau kita melihat persoalan Papua, terutama terhadap gerakan-gerakan separatis yang dilakukan, ini kan bukan persoalan yang baru. Sejak tahun 65 sudah dideklarasikan yang namanya OPM. Nah, OPM itu dia mulai bergerak terus, kemudian ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah sampai dengan 2001 ditemukannya Kopsus. Lahirlah Kopsus sebagai satu solusi penyelesaian Papua secara komprehensif selama 20 tahun. Nah, perjalanan Kopsus sendiri kita pahami sudah nanti bulan Oktober ini dana Kopsus itu sendiri akan berakhir selama 20 tahun. Cukup banyak anggaran atau biaya yang pemerintah berikan untuk
membangun Papua secara komprehensif itu terhadap 4 hal yang menjadi tuntutan masyarakat Papua. Nah, eskalasi yang Anda tanyakan kenapa akhir-akhir ini dia berkembang pesat, kita harus pahami bahwa eskalasi dia meningkat terutama di daerah pegunungan. Itu sejak 2,5 tahun yang lalu, yaitu peristiwa pembunuhan terhadap 17 anggota Istaka Karya di Nduga. Nah, dari situ mulai eskalasi dia berkembang, kemudian dari Nduga terus ke Intan Jaya, sekarang ke Ilaga, dan ada beberapa daerah kemudian di Timika. Nah, ini eskalasinya makin hari semakin meningkat. Dan kalau kita melihat dan mau jujur katakan bahwa gerakan-gerakan separatis atau yang kita kenal kelompok kriminal bersenjata yang selama ini mereka lakukan tindakan-tindakan kekerasan dan selalu berhadapan dengan TNI Polri, karena gerakan-gerakan yang mereka lakukan itu kan sudah terlalu meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas politik pembangunan di daerah itu masing-masing. Yang menjadi pertanyaan bahwa sejak dilabelkanlah KKB sebagai teroris pada 19 April yang lalu, maka eskalasi ini tidak reda atau menurun, malah eskalasi sangat meningkat. Kami kebetulan sedang membahas Pansus Papua ini sejak tanggal 20 dan laporan bahwa sejak tanggal 20 Mei sampai dengan tanggal 27 Mei itu terjadi 61 kali kontak senjata. Jadi relatif sekarang itu meningkat di luar daripada 2 hari terakhir ini, pembunuhan terhadap ini dan pembakaran bendera kita, terus kemudian pengerusakan pesawat yang sedang parkir di sana. Nah, ini sebetulnya yang bisa menjawab ini adalah aparat. Tadi saya nggak bisa dengar jelas apa yang disampaikan oleh Kadif Humas Polda Papua karena beliau memakai telepon sehingga tidak bisa terdengar. Tetapi banyak statement yang sudah disampaikan baik oleh Menko Polhukam, kemudian oleh Panglima dan Kapolri, Panglima Wilhan, Bang Yoris. Ya, mohon maaf saya potong. Bahwa rentetan serangan ini Anda sebutkan terjadi secara bergerilya di daerah-daerah pegunungan begitu. Yang menjadi pertanyaan publik kan dari mana persenjataan mereka dapatkan, pasokan logistik mereka dapatkan. Dan kalau kita bandingkan dengan kekuatan TNI Polri kita, tentu kita punya kapasitas-kapabilitas yang jauh di atas mereka. Ya, itu memang itu menjadi pertanyaan publik sebab kalau menurut laporan dari TNI dan Polri bahwa baik itu persenjataan yang mereka miliki maupun amunisi adalah hasil rampasan yang mereka melakukan penyerangan di Polsek atau di Koramil, kemudian ada yang anggota TNI yang menjual termasuk amunisi-amunisi. Tetapi kalau melihat dengan penempatan kekuatan TNI dan Polri yang di bawah Panglima Wilhan dengan 2 satgas yang sana yaitu Satgas Demangkawi dan Satgas Pinang Siri dengan kekuatan yang cukup signifikan dengan jumlah KKB atau separatisme apapun disebut itu yang menurut laporan dari pemerintah bahwa itu kan jumlahnya tidak banyak dan itu secara sporadis paling nggak di 8 titik. Cuma pertanyaan sekarang itu kok sudah cukup lama. Kalau kita melihat yang paling terakhir peristiwa Nduga sampai hari kan sudah 2,5 tahun. Pemerintah berkomitmen pada saat itu untuk bisa menyelesaikan itu. Tetapi sampai hari ini malah bukan penyelesaian. Belum ada titik terang ya? Belum ada titik terang, kemudian eskalasi itu dia makin membesar, mengkristal. Dan kalau kita lihat kejadian-kejadian akhir-akhir ini, pasca diberikan labelnya sebagai teroris, tidak membuat masalah ini bisa menjadi lebih baik, kondisif, tetapi malah lebih memicu. Nah, ini pertanyaan sampai sejauh mana langkah-langkah strategi yang dibangun oleh pemerintah, sistemnya yang keliru atau informasi intelijen yang salah. Baik, langsung saja kita tanyakan kepada Kabid Humas Polda Papua, Pak Ahmad, seperti apa kemudian kekuatan yang akan disiapkan untuk mengantisipasi adanya serangan-serangan lanjutan?
Jadi untuk rekan-rekan kami di Pegunungan Tengah dan seluruh yang tergabung dalam Satgas itu, Satgas Mekawi itu ada dua teknik untuk melakukan bagaimana melakukan, yang pertama untuk melakukan pendekatan approach kesejahteraan pada masyarakat Papua, karena di sana ada Satgas Noken, di mana Satgas Noken itu memberikan pelatihan kepada warga masyarakat tentang perekonomian dan kesejahteraan. Kemudian ada polisi Peajar, bagaimana rekan-rekan kami dari TNI Polri melakukan jadi guru lah untuk memberikan gambaran tentang wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan, dan nasionalisme, dan pengetahuan-pengetahuan lain terhadap seluruh warga masyarakat. Terus kemudian yang satu lagi Satgas Penindakan, karena kelompok kriminal bersenjata ini selalu melakukan kekerasan-kekerasan. Tidak bisa dibiarkan, karena kami dari kepolisian dan TNI harus hadir untuk memberikan... Betul. Tindakan tegas dan terukur adalah pilihan terakhir yang dilakukan oleh petugas. Itu yang ingin sampaikan. Terima kasih Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Terima kasih Bang Yoris Rawai, tokoh Papua yang sudah hadir. Lain kesempatan barangkali ada waktu kita untuk lebih dalam mendiskusikan persoalan yang terjadi di Papua mengenai kelompok kriminal bersenjata.